hari-hari. Nggak ada yang donate juga, tapi ya kita hargain aja lah, siapa tahu ada yang mau donate ya. Gak apa-apa. Bang, aku pamit, sinyal jelek ya. Baru mau ngobrol udah pamit. Kita juga HP-nya jelek bang. Tapi masih mau ngobrol sama kalian. Apa ini? Fandi Ahmad, maaf bang, aku lagi di kelompok mana tuh? Keluar dari FF-nya aja biar nggak boros. Nggak apa-apalah. Exter King Kong, halo bang. Yang tadi Exter King itu gua bang. Oh iya, selamat datang di live streaming kita Exter. Sorry ya, aku nggak ngerti main FF. Aku cuma dipaksa untuk bermain FF, jadi kita bermain FF. Oh ini Fandi ini ya, Fandi temennya. Aduh kucing siapa? Tepos. Halo Fandi, selamat malam. Gimana kabarnya? Lu ngebaca cerita gue di atas. Aduh ini nggak bisa di scroll guys. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Aduh. Ada apa di atas? Aduh. Tugas presentasi gitu terus. Jadi tadi di sekolah kan ada tugas kelompok ya. Terus tugas presentasi gitu terus apa bang? Pas bla 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 di akhiran kan ada tanya jawab, terus tidak ada unsur pemaksaan guys, jangan ngada-ngada. Semangat bang. Iya deh, semangat juga Anan, semangat juga untuk Ayaka ya, anjay. Sumpah Ayaka cantik banget guys. BTW aku makin hitam. BTW aku makin hitam, ya ampun. Aduh, tidak. Padahal aku kemarin udah pakai bedak terus ya. Emang siapa yang maksa? Aduh. Ini gue terusin cerita ya, boleh. Kita masuk The Kupas ya teman-teman. Cerita-cerita mania mantap. Ini nyala lagi deng. Berarti tadi nggak ini ya, nggak habis kuota aku. Jadi tadi di sekolah kan ada tugas kelompok ya, terus presentasi gitu. Oh, tugas kelompoknya presentasi dan terus ada yang tanya jawab. Nah ini biasanya pasti nanya-nanyanya nggak gini, gampangnya gini. Kenapa sih kalau setiap tanya jawab tuh pasti pertanyaannya itu kadang suka di luar naila gitu? Kenapa ya? Apakah memang sangat aneh atau bagaimana? Kobo imut sama Bang Winda, sejak kapan Kobo dibilang gak imut, kocak, Anan, aduh. Bang katanya, aduh gak mau. Gua lihat rambutnya udah panjang bang, rambut siapa? Emang kita, oh iya BTW kalau kalian pengen kita botak, langsung aja donate ya, minimal 100.000 lah. Baru kita bikin live streaming untuk potong rambut. donasi ya untuk membeli kuota. Aduh, pas ditanya jawab ada 6 pertanyaan dari 6 kelompok udah pasti. Terus pasti dari pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Kenapa bapak kamu nikah sama mamah kamu? Hayo pasti gitu. Kenapa bu guru pakai baju warna pink? Hayo Ini gue baru sadar Onyx Sams itu ternyata mantan jungler. Oh Sans, iya dulu dia jungler. Aku juga baru tahu waktu awal-awal dia di ini di apa MP Talk ya. Rambut kamu bang, iya soalnya belum ada yang donate 100.000. Kalau ada yang donate 100.000 kita langsung live streaming untuk potong rambut. Per kelompok 6 orang ya, iya langsung aja ke bagian intinya apa gitu. Kucing Wibo, Anan, ya itu yang gua nggak sengaja kekirim itu loh, perang itu jangan di react. Iya pokoknya aku nggak ikut-ikutan ya masalah perang Palestina Israel. Bukan aku nggak mau ngedukung atau gimana, tapi kayaknya itu udah di luar pembahasan aja sih, dan nggak mau ikut-ikutan karena takut tak salah ambil keputusan, itu aja. Gua kebagian sama cowok semua, kelompoknya mamam. Aduh, tumben amat ondel-ondel ada. Kemarin padahal nggak ada loh.
Sumpah guys, kemarin kita apa namanya off stream bukan karena kita kenapa-napa, tapi emang kemarin tuh kita tetangga kita nih lagi ada yang baru meninggal, terus kita nggak enak dong kalau kita teriak-teriak segala macem gitu. Kan kadang suka kedengeran gitu sama tetangga. Kita juga sering kedengeran kok tetangga ngomong gitu ya. Jadi makanya kita nggak live streaming kemarin gitu. Walaupun udah berangkat juga sih. Jadi dimakaminnya bukan di sini, dimakaminnya di kampungnya gitu, di Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu. Apa ini? Baju di FF lu itu udah old bang. Ya mau gimana, kita emang nggak pernah main. Ini juga baru pertama kali lagi kita main setelah sekitar 4 apa 5 bulan gitu. Terakhir itu Maret apa April main FF. Terus pas udah nulis pertanyaan semua teman-teman gue blank otaknya. Gak tahu kenapa jadi gemeteran teman kelompok gue. Karena kenapa kok tiba-tiba ngeblank? Emang nggak belajar aja kali. Emang dikerjain satu orang aja kali kayak gitu mah. Dan ada yang komen si fans Chelsea apa tuh? Oh itu. Aku bodo amat sih, maksudnya kalau aku pun nggak tahu ya itu sebenarnya siapa gitu. Maksudnya dalam artian bisa jadi salah satu viewer yang pakai akun lain juga bisa jadi kan. Atau memang dia ya orang random entah dari mana juga nggak tahu. Aku bukan nuduh kalian punya 2 akun atau 3 akun ya. Tapi maksudnya nggak tahu juga itu siapa. Aku nggak peduli juga sih. Intinya gini sih, kalau kalian emang pengen merasa keren gitu ya, ungkapin tuh pas di dunia nyata ya, jangan di dalam komentar-komentar gitu. Itu kan kata-kataan ini kan si siapa temennya Kakashi itu Obito apa ya kalau nggak salah, Uchiha Obito kan. Tapi kita bodo amat sih. Jadi ceritanya bukan circle gua, semua teman kelompok gua. Oh, jadi satu chemistry anjay, satu chemistry. Oh, jadi kamu kayak apa? Jadi saling nggak kenal aja. Oh, itu mah emang sih suka susah ya kalau misalkan emang nggak punya chemistry gitu sama orang baru gitu ya. Sedangkan kalau aku pribadi nih, alhamdulillahnya gitu ya, nggak tahu berkah nggak tahu bencana gitu ya. Kalau aku pribadi sih astagfirullah. Kalau aku pribadi sih kalau ketemu orang baru ya kadang nih suka ya kadang 70% bisa ngikutin chemistry-nya gitu. Karena sejujurnya kalau aku pribadi tuh gimana ya ngomongnya, kalau role-nya di dunia game tuh kayak di game gitu, role kita tuh kayak support gitu, dalam artian ya memang harus bisa memahami keadaan dan chemistry-nya tuh harus dapat dari si pelaku kayak duelisnya atau yang junglernya atau MM-nya kasarannya gitu kan, yang role utamanya lah gitu. Jadi kita bisa selalu, bukan bisa selalu ya, kadang tuh bisa mengikuti lebih baik gitu. Emang beda-beda sih orang. Apa ini? Bang, sekarang gue baru mengetahui kenapa Gojo jadi Eskiko. Wah, aku nggak tahu. King RVN, halo King, selamat malam. Jadi ini ceritanya gue sekelompok sama yang bukan circle sama satu chemistry. Jadi ini hari paling aneh menurut gue. Jadi kalau yang celana robek itu gimana bang? Itu tidak aneh. Kalau menurut aku sih lebih aneh itu ya. Tapi emang kadang kalau misalkan kalian ngobrol sama orang yang kalian gak kenal, maksudnya dalam artian bener-bener gak kenal gitu di suatu perjalanan atau di mana gitu ya, tergantung orangnya juga sih. Kadang ada yang slow mellow kayak ya itu tadi aku bilang, kayak yang ikut aja, ikut ini, ikut gitu. Ada yang memang kayak yang susah gitu loh, kayak yang ih apaan sih. Nah itu ibarat kata tuh kayak ibarat kata apa ya, introvert extrovert gitu gak sih, kurang lebih gitu ya.
Jadi sekelas tapi nggak pernah ngomong satu sama lain gitu. Wah emang ibu masa gak bisa gitu. Oh masa ada kayak gitu sih? Aku gak pernah ya kayak gitu sih. Maksudnya paling cewek ya. Kalau cewek kan emang suka jaga jarak gitu kan. Kalau cowok mah bodo amat sih. Mau yang paling gaul, paling bandel juga ngobrol-ngobrol aja gak sih? Kalau kita mah, kalau aku zaman dulu mah gitu. Annoying banget gak sih? Kalau aku sih biasa aja karena aku suka ngobrol sama orang random ya. Maksudnya kadang juga lagi ngopi yang kayaknya aku pernah cerita juga nggak sih, kayak ketemu bapak-bapak di warkop ngobrol, ya udah ngalir aja ngobrol apa nggak jelas tiba-tiba nyambung aja. Bahkan pernah nih ya, kita itu apa sih berisik banget, astagfirullah kak. Bahkan kita pernah guys, baru kenal nih, jadi kita ikut seminar sama bener-bener orang random banget lah gitu. Nah udah seminar, kenal lah sama seseorang inilah gitu. Terus ngobrol, kok lo gini, oh iya kita gini, oh kok sama sih, terus kita cari persamaan, nyambung sampai akhirnya di suatu seminar itu kan kayak bikin kelompok ya, sampai orang-orang tuh ngira, ih kalian kok klop banget sih, kalian udah lama ya temenan? Enggak, baru ketemu tadi. Sampai kayak gitu guys. Saking kitanya tuh bisa ngeklopin, kalau aku pribadi ya bisa ngeklopin sama banyak orang sampai segitunya gitu. Kalau aku sih paling gak bisa ngeklop sama orang yang gak bisa klop sama kita gitu. Maksudnya kayak yang punya dinding wall gitu loh, kayak wall gitu. Kayak gimana ya, gak welcome lah kalau diajak ngobrol. Nah itu kita baru susah gitu. Betapa sakitnya dibilang najis bang. Selama bukan cewek sih biasa aja ya Anan, apalagi sama ibu-ibu ya. Aduh sakit hati banget sih kalau tiba-tiba ada ibu-ibu najis lu gitu. Wah sakit banget sih sumpah. Walaupun gak kenal, gak tahu tiba-tiba ngomong gitu, sakit banget sih sumpah. Soalnya pernah pengalaman pribadi, ya ampun. Masih bahas tragedi celana robek 99. Halo bang, halo Sam, selamat malam, selamat datang kembali. Gimana Malang, dingin gak? Ada Iwae juga, halo bang. Weh, Sam dan Iwae, apa kabar kalian? Ya ampun, gimana cewek yang kalian taksir? Aduh, apa kabar? Cewek sekelas semua, gue temenan semua, sama suka saling ngobrol. Malah kadang suka susah kalau sama cewek guys. Kadang cewek, karena cewek tuh kadang ngelihat derajat tahta dan muka ya, kadang mau temenan tuh. Kalau misalkan jelek, buluk, terus juga kayak yang gimana ya, kayak cowok gitulah pokoknya, cowok banget gitu, cewek tuh suka ilfeel gitu, makanya males gitu. Nggak, adalah beberapa yang nganggap kita kayak begitu, jadi kadang juga kita gimana gitu. Perbedaan di SD itu takut deket-deket sama cewek, di SMP udah nggak takut deket-deket. Cewek ada yang sama nggak? Enggak. Dari dulu perasaan biasa aja sih. Bang kapan mainnya? Udahan bang. Udahan, kecuali di donet ya. Udahan bang, kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Sumpah gue presentasinya mulus, tapi pas jawab pertanyaannya kan harus saling ngobrol lah. Ini extrovert introvert bersatu, jadi ya biasa aja sih. Yang penting kamu bisa open aja, dalam artian open itu bukan artian kalian kayak memaksakan diri ya, kayak ya itulah banyakin nonton anime itu salah satunya gunanya kayak gitu ya guys. Maksudnya di anime, jujur aku dulu tuh gak bisa, sumpah introvert, salah satu introvert banget gitu. Terus kita belajar cara berdialog dengan manusia lah, katanya dari anime, dari film. Oh kalau misalkan situasinya seperti ini, mungkin jawabannya tuh bisa kayak gini gitu. Sama banyak-banyakin main game simulator gitu, tau gak sih? Game-game simulator kayak misalkan kalau misalkan kita lagi keadaan kayak gini, kita harus ngapain, jawab apa. Nah itu bisa sedikit membantu sih. Jadi guys, kemarin kenapa streamer ini tidak live? Ada urusan mendadak? Nggak ada. Ya Allah, itu ada lagi lewat, astaga. Aduh Pak. Ya Sam, maaf. Di SD kebanyakan cie-cie. Bang, cewek-cewek sekelas gua mainnya barbar, mainnya mukul, gua aja dibully. Ya nggak apa-apa Brian.
nikmati saja dulu. Nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu juga tidak akan sulit menemukan seperti itu lagi. Bang, lu friendly friend? Enggak, aku sangat toksik adik-adik. Enggak sih, aku dari dulu nggak pernah bedain gender kecuali orang tersebut yang bedain kita ya. Karena muka udah biasa aja, badan juga biasa aja kasarannya. Gak ganteng-ganteng amat, gak jelek-jelek amat, tapi juga gak keren-keren amat gitu. Jadi kayak biasa-biasa aja. Tapi kan kadang orang ada yang sama orang kayak gitu jijik ya ngelihat yang biasa-biasa aja tuh ya. Ya itulah yang kita hindari sih biasanya. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang kayak self defense-nya kenceng banget gitu ke orang-orang jelek kayak kita, ya udah nggak akan aku ajak bicara karena ngapain gitu. Buy one, donate dulu mah baru kita buy one. Ada itu sawer di mana ya sawernya ya? Atau donate apa namanya? Kalau misalkan kalian pengen beli skin langsung saja ya. Top up di mbahgaming.com dengan kode promo DEKUPLUK, anjay, dijamin kalian mendapatkan diskon 10% minimalnya ini mah kalau kalian tidak mau bikin akun. Ya kurang lebih gitu sih. Iya, lu kan pemandu pariwisata jadi orangnya kudu ekstrovert. Iya, makanya harus ya enggak sih. Semua orang tuh sebenarnya gak bisa disegmentasikan tuh apa ya, gak bisa dikurung-kurungin loh. Ini orangnya introvert, ini orangnya ekstrovert, nggak bisa guys. Sesungguhnya itu hanyalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Pada dasarnya manusia itu bisa lebih berkembang dan terus berkembang guys, selama manusianya itu pengen belajar dan berkembang gitu. Kalau memang yaitu self defense adalah, kan ada pepatah mengatakan musuh terberat adalah diri sendiri gitu ya. Nah itulah yang harus kita lakukan adalah untuk berjuang gitu, berubah lah. Gue jurusan keahlian geologi kudu paham bantuan. Ya mau jurusan apa juga bisa kok. Bisa, yang penting mau belajar. Banyak apalagi di YouTube sekarang kan, bagaimana cara menaklukkan wanita impianmu. Nah, itu ada tuh. Bagaimana cara berbicara di depan para wanita. Nah, itu juga ada di YouTube. Banyak itu tutorial, tapi jangan cuman lihat dari satu sumber aja. Harus ada pembandingnya, teman-teman. Maksudnya kalau misalkan kalian nonton di YouTube-nya si A, cara berbicara yang baik di depan, terus katanya harus begini, harus begitu. Nah itu kalian jangan langsung, ya udah ikutin aja kata-kata dia. Jangan, tonton lagi videonya yang lain gitu. Jadi ada bahan perbandingan gitu. Pokoknya intinya tuh apapun yang kalian lakukan tuh jangan cuma dari satu sumber ya adik-adik, tapi dari beberapa sumber. Terus kalian kasih tarik kesimpulannya gitu. Kayak misalkan kalian ada masalah gitu di sekolah, misalkan kalian lagi bingung soal matematika, kenapa saya nggak bisa matematika, ya kalian jangan percaya sama satu orang aja, tanyain sama teman-teman kalian yang lain, bapak kalian, ibu kalian, guru kalian, nanti juga pasti ketemu jalan keluarnya gitu. Udah 1 tahun gak mampir bang, iya kemana aja nih UAE dan juga Sam? Gak bang, gue mau nanya, boleh, rasanya kepergok sama Fior gimana sih? Merinding apa gimana? Enggak sih, biasa aja. Aduh, aku hanya merasa seperti ditikung aja sih. Tapi aku sedih banget sih, karena kan backgroundnya udah berbeda ya. Dia mau orang Jepang, kita mau orang Indonesia, udah gitu dia mah kayaknya dari keluarga berada, kita mah dari keluarga menengah ke bawah gitu. Terus nggak ngerti tentang musik, nggak paham, dia mau kayak expert banget gitu. Ya udahlah. Terus juga tiba-tiba ada cowok itu nggak tahu kayak ini, ya agak sedikit cemburu sih pas lihat chatnya, wih kayaknya seru banget ngobrolnya ya. Ya udahlah, aku lebih baik membadut daripada kita
Daripada kita lebih sakit ini, kita ya udah kita pergi aja, aku pamit, kata aku teh, mohon maaf ya aku pergi dulu, kata aku. Siapa ya namanya ya, aku lupa dah, pokoknya gitu dah, si abang-abang kumis itulah pokoknya, kata aku teh. Nggak tahu ya, kalau dulu mah waktu kuliah, waktu SMA, aku mah kayak pede-pede aja deketin cewek guys. Tapi semenjak udah lulus kuliah, udah gimana ya, rasa kepercayaan diri tuh deketin cewek tuh kayak udah hilang gitu guys. Kayak udah tahu dunia nyata kayak gimana gitu. Udah banyak penipuan, banyak ya lika-liku kehidupannya. Alhamdulillahnya ketemu banyak yang toksik gitu, sampai akhirnya kita sadar gitu. Dunia ini nggak semulus apapun yang kita pikirkan kadang tuh. Maaf ya bang, gue komen itu dia yang santai aja, kucing wibu. Bukan kamu juga kok yang bikin kita jealous sebenarnya. Ada om-om kumis itu, siapa ya namanya, Indra apa Andri apa gitu. So sibuk, nggak so sibuk, sumpah sibuk. Ya tapi kalau ditanya sibuk ya lumayan sibuk juga sih. Kalau dipikir-pikir kita sekarang tuh besok nggak ada nih upload video, belum upload video lagi buat besok siang. Jadi besok siang sama mungkin 1 hari ke depan nggak ada video buat nanti siangnya gitu. Tapi intinya sih kita akan terus live streaming lah buat menghibur kalian gitu, walaupun ya gitulah. Terus gue komen, lu terobsesi sama Ayaka dan kamu pengen ke Jepang. Gue komen gini, ya tahu, ngapain sih kocak. Enggak sih, ini jujur-jujuran aja ya. Kalau kalian masih ingat akhir tahun 2021 ya, tahun 2022 ya kemarin ya, yang kita baru live streaming terus kita hilang sampai 3 bulan kalau nggak salah. Nggak live streaming lagi kalau nggak salah ya, sampai bulan Januari apa Februari ya, pokoknya antara bulan-bulan itulah. Terus ditanggepin just a friend, iya emang dia udah punya cowok bang. Nah di situ tuh kita seneng aja sih. Kenapa kita pengen ngikutin si Ayaka ini gitu kan, karena emang orangnya friendly banget. Ya udah, sesimpel itu aja. Salah satunya yang bikin semangat lah gitu, dia aja yang nontonnya kayak cuman tadinya 1-2 tetap live streaming terus nyanyi. Terus kataku, ya ampun ini cewek semangat amat ya, kataku teh. Kita om culun ini masa kalah sih sama cewek, kataku teh gitu. Ya udah kita jadi semangat terus ya udah jadi terbakar aja. Ya udah mulai lagi live streaming dari kemarin teh ya, dari Januari kemarin kalau nggak salah ya, Januari apa Februari gitu aku lupa, mulai streaming lagi sampai sekarang. Ya alhamdulillah masih konsisten gitu. Just friend ya bang, jangan panggil pacar lagi, bodo amat kan. Itu mah dari dia, hanya dari kita mah bodo amat. Kita mah nganggapnya pacar. Kadang jadi cowok tuh harus ini ya, harus semangat guys, walaupun itu hanya halusinasi. Freya, ada apa dengan Freya? Dan biar lu bisa collab ya bang, enggak sih, pasti nggak mau juga. Kamu kira orang Jepang itu sangat open ya? Enggak lah. Terus juga untuk collab gitu nggak tahu sih, kalau emang belum kenal gitu biasanya suka suruh bayar nggak sih kucing wibu? Aku takutnya gitu sih. Kayak gamer lain kan, maksudnya kayak youtuber gamer lain kan, sebenarnya kita bukannya nggak mau collab ya, takut aja tiba-tiba disuruh bayar gitu. Sumpah bukannya nggak mau, tapi ya gitu. Sekarang kan apa-apa temenan aja sekarang lihatnya bukan karena persahabatan atau karena saling support, tapi karena uang kan. Japanese or Korean, dari dulu aku Japanese banget orangnya guys, Japanese boy banget kita. Ajakin main ML bang, collab gitu atau enggak sama band grup
kamu musik enggak ah, free bang. Kalau sama best friend mah kita mah kan nggak tahu gitu dianggapnya apa bang. Aku mah cuman kayaknya sih cuman dianggap badut doang bang. Kucing. Badut gaming. Aku aja ya nggak tahu sih, nggak tahu ya kalau kalian role-nya apa di dunia ini gitu. Dalam artian nggak tahu sih. Kalau aku sih ngelihatnya di dunia nyata juga kita tuh punya role-nya masing-masing gitu. Role tuh kayak apa ya, kayak keahlian kalian gitu. Kalau aku nih sejujur-jujurnya ya, walaupun aku maksain kayak pengen jadi nomor 1 atau kayak yang paling jagonya gitu, kayak nggak pernah bisa gitu loh. Tapi kalau kita jadi support gitu, maksudnya kayak yang bukan jadi tokoh utama gitu, kita jadi supportnya gitu. Kayak ibarat kata ada orang mau lomba gitu, kita ikut lomba nih pasti gagal. Tapi kalau ada orang lomba terus kita kayak semangatin, terus kayak kasih semangat, kayak coachingnya gitu segala macem, ada kemungkinan dia juara kayak 3 besar lah, atau kadang 2 besar, bahkan ada juara ya gitulah kasarannya. Jadi kayak sadar diri gitu loh, kayaknya kita nggak bakat deh buat kayak gitu-gitu. Gitu kalau aku mah. Nggak tahu kalau kalian ya. Makanya gimana ya, kalau aku pribadi sih ngerasanya kayak memang kita tuh support aja sih. Berusaha sih masih berusaha ya, maksudnya kayak sekarang nih kita jadi poin utamanya gitu, pion utamanya, tapi tetap aja ya kalian bisa lihat sendiri kan. Kayak gini-gini aja kita, ya ampun. Walaupun kita berusaha mati-matian pasti bisa, memang pasti bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama kayaknya. Tapi kita harus bersabar intinya gitu. Aku role-nya support bang, jadi suka dukung orang lain. Tapi yang aku temuin ya bang, kadang kalau kalian masih muda nih, coba deh tekunin satu hal yang bener-bener kalian pengen kuasain gitu. Bener-bener aja, satu aja. Kayak misalkan nih sekarang main game bener-bener kalau bisa sampai top global deh. Minimal ada sesuatu yang kalian banggakan lah gitu. Kalau aku sih, karena aku nggak ada yang bisa aku banggakan sih, paling cuman ini doang ya. Kayak ingat gitu dulu pernah ngebantu ini, ngebantu itu gitu, sampai akhirnya jadi sukses, sampai berhasil, sampai orang jadi gitu. Habis itu ditinggalin, habis itu jadi membadut lagi. Wah seneng, sering kayak gitu sih, kayak gitu-gitulah. Ntar gue cek di MLBB kreator TikTok tentang lu, ngapain. Gue habis lihat di Ayaka nanya artinya apa, terus Ayaka ngira dia berkata kasar. Ya, Anan baru lihat. Iya tahu, jahat banget ya itu si Kupluk-Kustik emang, ya ampun. Ya intinya gitulah. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri, terus kalian cobalah untuk mumpung masih muda gitu, yang SMP, SMA, minimal bahasa Inggris lah, sumpah. Kalian pahami bener-bener tuh bahasa Inggris, bener-bener deh. Habis itu terserah dah kalian mau ngapain. Baca atas bang, apa itu Brian? Ini buktinya aku ngedukung kamu biar jadi YouTuber sukses, amin. Wah, amin banget ya. Kita juga nggak nyangka sih tiba-tiba di DM sama Mbah Gaming itu. Kamu Brian ngirim stiker ini doang, stiker emot batu. Ada apa dengan emot batu? Ya panjang banget yang ngebales komenan gue di komunitas Ayaka. Iya parah, banyak banget lagi anjay. Tapi emang dari dulu sejujurnya aku tuh bener-bener, aku pribadi gitu terobsesi banget sama cewek Jepang sih guys. Nggak tahu kenapa gitu, kayak cewek Jepang tuh it's different gitu dibanding cewek-cewek lain ya. Menurut aku pribadi ya. Terus bilangnya hanya bercanda, dia lega. Iya, nggak usah diinjak. Gue jarang lihat karena disuapin kue aja udah bangga. Ya ampun. Kenapa jadi disuapin kue? Aduh jatuh, aduh salting. Tapi kucing wibu sumpah tahu kemarin
Kamu ngelihat gak sih pas aku bilang rambut, kan nanya idolnya siapa, terus katanya dia Minami siapa gitu, orang anak AKB 48. Terus habis itu aku bilang iya rambut kamu lucu banget, terus dia kayak salting gitu tau gak sih. Ya ampun, kayak salting gitu terus kayak diem, terus senyum-senyum sendiri, terus diem lagi, terus baru ngebahas yang lain gitu tau. Aku nggak ngerekam sih, masalahnya di situ nggak direkam. Itu lucu banget sumpah, ya ampun. AR Budiman adalah Kupul Kustik. Ya biarin, nggak apa-apa. Itu bang yang aku tulis panjang yang mana? Dia udah live, udah kemarin di IG. Gimana sih? Aku nggak mau bahas tentang yang itu, Brian. Yang ini cewek-cewek sekelas gue mainnya barbar sama mukul-mukul gue aja, dibully-bully. Itu mah biarin aja, nikmatin aja masa mudamu, Brian. Nanti kamu pas udah dewasa nggak ada lagi kayak gitu. Ada juga cuman dilecehkan aja, cuman cowok tapi kok masih ngetek sama orang tua. Nah kayak gitu-gitu paling minimal lah ya. Atau nggak paling cuman gitu, kayak nggak pernah dilihat gitu. Wah itu udah sakit banget guys. No Bang Yud bikin orang salting. Aku cuman firasat doang sih sebenarnya, enggak ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya nggak mungkin banget sih. Kayaknya gara-gara yang cowok kumis itu yang nanya apa ya, sepuh lah pokoknya, katanya udah nonton dia dari bertahun-tahun yang lalu. Nggak tahu, aku nggak kenal. Dia nyengir hati Cikiwir. Aku ini seneng sih. Cuman ya namanya kita membadut. Kalian tahu badut kan? Kadang bisa bikin orang seneng tapi ya udah sekedar itu aja. Kadang dibayar, kadang juga enggak. Badut ya ampun. Bentar aku tulis lagi yang Palestina itu. Aku nggak mau ikutan Brian kalau yang itu. Karena apa? Karena kita nggak ngerti masalah itu gitu. Enggak lah, lu yang komen kawaii hair. Enggak ada kucing wibu. Ada itu yang ya pokoknya yang kumis-kumis itulah, nggak paham aku. Lu apa? Ulang, lu bilang kok dia bisa salting. Ya pokoknya gitu dah dan aku sih ngerasanya dia salting, cuman ya aku doang yang ngerasa dia salting. Terus aku pengen nulis aku juga salting gitu, tapi agak jadi malu, takut salah tangkap gitu. Soalnya sebenarnya bikin cewek salting gampang guys, sebenarnya gampang gitu. Yang penting kalian puji-puji aja, terus lama-lama juga ini kebanyakan cewek ya, nggak semua cewek. Kebanyakan cewek kalau kalian puji terus, apalagi dibilang cantik, nanti lama-lama salting sendiri guys. Terus kalian bener-bener memperjuangkan gitu, kayak apa? Kalian selalu ada di situ, selalu ada di si cewek itu. Tapi semuanya akan kalah ketika ada yang membawa uang 1 miliar. Jadilah badut seperti aku. Ditinggal. Udahlah. Aduh ya ampun, sok-sok pakai terasa Jepang biar gua gak ngerti siapa orang gitu, cuman kata hiragana doang. Ya ampun, gak pakai kanji. Puji-puji aja terus biar jadi pujian. Pujian siapa anjay. Tapi emang bener kenyataan sih. Selama aku jadi, maksudnya deketin cewek gitu ya, selama ceweknya kita puji terus misalkan ada sesuatu terus kita selalu sedia gitu, pasti cewek seneng sama kayak gitu, tau gak? Tapi sekedar sedang aja, cuma jadi badut gitu kasarannya, tau gak sih? Gak apa-apa lah jadi badut, yang penting masih dianggap. Daripada kita cuma dianggap manusia biasa, bahkan lebih rendah daripada manusia biasa. Paling males sih kalau cewek udah nganggap kita kayak gitu, udah susah sih teman-teman. Tapi kalau cewek itu udah masih nganggap kita sebagai manusia, udah nggak apa-apa. Kalau cowok mah bodo amat, kita mau dianggap apa kayak apa juga bodo amat, kita bodo amat sumpah. Kita mah kita, kalau cewek mah beda guys, sumpah.
Apalagi cewek yang kita suka gitu kasarannya. Kalau kita udah dianggap ini ya udah, mending mundur pelan-pelan, perlahan, cari yang lain gitu. Bukannya so cool depan dia pasti dia enak. Siapa yang bilang so cool anjay? Siapa yang bilang so cool? Pokoknya beri banyak pujian aja. Mau kamu so cool apa bagaimana? Ini mah pengalaman pribadi aja ya, nggak tahu ya kalau yang lain. Kebanyakan cewek tuh suka kalau dipuji guys. Kayak misalkan kalian ngelihat apa gitu, misalkan ada yang baru nih dia pakai gitu. Kayak misalkan dia pakai ini kayak gini nih, pakai shawl gitu. Ih tumben pakai shawl, pasti langsung ini gitu. Kayak salting dikit gitulah, pasti gitu guys. Selain pujian, ya itu perhatiin yang bener-bener bikin beda di hari itu gitu. Misalkan, contoh lagi, biasanya dia tuh pakai kerudung tuh, misalkan kan cewek kalau di Indo kan kebanyakan kerudung kan. Misalkan dia dulu tuh kerudungnya kerudung yang kayak langsung masuk gitu, apa itu jilbab ya, pakai jilbab. Terus besok aja dia tiba-tiba pakai kerudung yang apa tuh yang kayak keong gitu, bahasanya keong ya, yang begitulah gitu. Ih kok beda sih gitu, makin cantik pasti langsung salting guys, percaya itu guys. Kayak atau misalkan nggak pakai kerudung ya, biasanya rambutnya diginiin gitu, terus tiba-tiba ada jepit rambut gini gitu, tanyain, sekejap tanyain, jangan muji dulu, tanyain aja dulu. Ih sekarang pakai jepit rambut ya, cie itu udah seneng tahu cewek digituin, sumpah gak bohong. Oh iya, kamu kan banyak pengalaman dulu waktu kuliah, sama SMA lah. Bang mau nanya, pasti lu pas kerja pariwisata pernah suka sama yang lu lagi pandu gak sih? Enggak sih, gak pernah ngeliatin mukanya, malah saking capeknya soalnya. Justru kalau kalian ngeliatin mukanya, itu bakal capek sendiri guys. Kayak aduh ngapain gitu. Kalau jadi pemandu wisata, soalnya bener-bener deh, jadi pemandu wisata itu bener-bener kalian tuh ketemu orang random, bener-bener random, dan kalian tuh gimana ya, harus cepat move on gitu. Maksudnya cepat move on tuh kayak gak boleh terpaku sama satu orang gitu, kayak harus ngeliatin semua orang. Bahkan ada aturannya gini guys, kalau misalkan ada 10 orang, minimalnya 5 orang tuh kalian harus spesialin, itu sampai segitunya guys. Bayangin aja itu baru 1 hari. Kalau misalkan besokannya ganti lagi, ya itu ganti lagi. Kalian juga harus kayak teliti gitu loh. Maksudnya kayak misalkan ya kita sebut saja pelanggan lah gitu ya. Pelanggan kita ini kayak misalkan harus tahu gitu motivasi untuk berwisatanya itu apa gitu, dalam artian dia ini sebenarnya jalan-jalan mau ngapain sih, mau bener-bener menikmati jalan-jalannya, atau mau cuman sekedar gaya-gayaan, atau mau pengen kepo aja gitu. Itu beda guys, itu harus kayak kita gali gitu loh, kayak wawancara sedikit-sedikit, tapi nggak boleh kelihatan kayak wawancara banget, kayak kamu mau ini ya, kamu mau itu ya, enggak, kita pancing. Di sana tuh ada panorama pantai. Nah di pantai itu banyak banget tuh bule-bule misalkan gitu. Terus pasti ada yang nanya dong, wah banyak bule-bule, wah seru dong ya. Nah itu berarti motivasi dia tuh pengen untuk melihat hal baru misalkan. Atau kita pancing lagi, wah di pantai ini sebenarnya banyak terumbu karang yang masih bagus dan juga masih banyak dilindungi. Terus misalkan si pelanggan kita bilang, biasa aja itu mah. Nah itu berarti dia tidak tertarik untuk mengenal hal-hal baru gitu. Berarti dia emang cuman pengen jalan-jalan aja, buang-buang waktu luang kayak gitu. Itu harus pinter-pinter guys, kayak gitu guys. Atau nggak salting sama orang yang lo lagi pandu? Nggak pernah sumpah. Masa nggak lihat muka orang yang lo pandu? Ngelihat, tapi ngelihat ininya nih. Kalau ngelihat orang tuh, kita orang banyak terus kita sambil ngejelasin tuh jangan sampai kita ngeliat muka ke muka guys, tapi ngeliatin jidatnya aja cukup. Kalau nggak jidatnya, minimal rambut atasnya lah, atau kupingnya lah, atau apanya lah.
Karena apa? Karena kalau misalkan kayak kita face to face, A to A itu kayak langsung ngeblank nanti jatuhnya. Itu sih. Gajinya berapa sih kalau boleh tahu? Buset, langsung nanyain gaji. Udah kayak mertua aja kamu, kucing wibu. Terus baju yang lu pakai baju bebas apa baju khusus kerjanya? Waduh, kita nggak di agensi sih, kita emang cuman sendirian aja. Pernah pakai yang seragam, pernah pakai batik, pernah pakai biasa aja, tergantung. Bahkan kalau kita open trip sekarang juga bisa bikin, kalian pengen kemana gitu misalkan, terus aku bikin paket wisatanya kalau kalian daftar, tapi minimal kayak harus berapa orang dulu baru bisa dapet harga segitu gitu. Pernah mandu pakai bahasa Inggris, pernah, terbata-bata, jelek banget sih. Katanya kalau pariwisata kudu paham bahasa asing biar gak lokal aja. Bener, makanya aku bilang minimal kalian harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Minimal tuh bisa kerja di luar negeri itu. Karena kalau kerja di luar negeri biaya biasanya gajinya lebih besar gitu. Ya balik lagi sih, semakin kalian punya keahlian, semakin kalian juga punya nilai lebih tinggi gitu. Kalau jadi pemandu ya, kayak kalian tuh misalkan sebagai pemandu tuh kalian lebih asik gitu bawain suatu panorama tuh apa ya, diorama itu apa ya, ya sesuatunya lah gitu. Ada yang memang ahlinya tuh kayak cuman bikin strategi kayak nulisnya gitu. Oh ini kalau misalkan kesini sampai jam segini, kita harus sampai jam segini. Nah itu ada lagi yang jagonya, beda-beda sih. Gak dijawab, berapa gaji paling lu gede bang? Mau nanya please, nanti aku kan ke dunia kerja. Gaji mah tergantung. Kalau gajinya mah sebenarnya gak gede-gede amat kucing wibu, semua juga gitu. Cuman bedanya nih, kalau dunia pariwisata tuh enaknya ada namanya tip. Itu kalau tip paling gede tuh jadi di hotel sih, tapi bukan sebagai resepsionis. Kalau kalian kerja di hotel jangan mau jadi resepsionis lah intinya. Mendingan jadi ini aja, jadi tukang angkat-angkat barang guys. Sumpah, gajinya ya kurang lebih ya WMR lah kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau tipnya itu kadang makasih ya mas ya, kasih 100.000. Kadang juga ada katanya, ini teman-teman yang lain sih, aku belum pernah karena aku bukan perhotelan kan. Ada yang sampai 500.000, ada yang dikasih rokok mahal, ada yang dikasih banyak banget. Sama fisik juga kan harus dijaga bang, biar orang yang lu pandu terkesima sama badan lu. Gak juga sih, selama kalian bisa menjaga stamina aja sih, lebih ke stamina ya kalau jadi pemandu mah. Ini kalau misalkan kalian ngomongin tentang pariwisata luas banget sih. Bahkan ilmu pariwisatanya aja baru disahkan di Indonesia itu tahun 2000-an lah. Ini fakta ya guys, fakta. Kalau negara Thailand itu membuat pariwisatanya dari tahun 80-an, 1980-an. Singapura pun begitu, tahun 1970-an apa 80-an, kurang lebih hampir sama lah sama Thailand. Terus kalian baru lihat kan kesuksesan mereka mengelola pariwisatanya kayak gimana sekarang. Dan Indonesia itu baru-baru 2001 atau 2002 gitu. Menurut apa gitu aku lupa. Ada itu, ya ampun sedih banget. Udah ketinggalan jauh, baru ngemikirin. Bahkan Bali aja udah terkesima di mana-mana. Maksudnya Indonesia tuh baru mikirin gimana cara ngelola Bali. Itu tahun 2000-an. Bayangin aja seberapa ketertinggalannya kita sama negara-negara lain. Bahkan fisik bagus, stamina pasti juga bagus. Belum tentu ya. Belum tentu, banyak tuh teman aku yang berotot tapi diajak lari
Banyak juga yang kayak diajak lari atau karena kan ngerokok juga gitu. Terus juga kayak ya ini cara ngomong panjang lebar, terus cara intonasinya, cara ngomong baik pelan tinggi, a i u e o, vokalnya harus pinter. Iya, Thailand banyak ladyboy, bukan masalah ladyboynya. Kamu udah pernah belum jalan-jalan ke Thailandnya? Kalau aku sih baru denger doang ya, baru lihat kayak di YouTube, kayak di mana, terus itu pemandu wisatanya kayak apa gitu. Beda banget. Gampangnya gini dah, di Indonesia itu gini, sebuah destinasi wisata yang bagus itu dekat dengan yang namanya sistem keamanan terbaik gitu. Kayak misalkan Ancol. Ancol jauh nggak dari rumah sakit berapa kilo? Dari pusat pemerintahan berapa kilo? Kayak gitu-gitu. Nah, di Thailand itu bisa dibilang kebanyakan kayak tempat wisatanya tuh kayak berapa kilometer dari tempatnya itu tuh udah ada rumah sakit, udah ada apa namanya pusat oleh-oleh, udah ada ini terminal, udah ada itu segala macem gitu. Nah kita kan baru dibangun. Baru ada bandara, baru ada dibangun ini, ketertinggalannya kan jauh banget. Halo Gaetsan Aldrich, selamat malam. Kamu perokok juga kah bang? Enggak, aku nggak ngerokok tapi selalu nemenin orang ngerokok. Pernah ke Bangkok bang, study tour. Ngeri banget. Study tour ngelihat monumen sama karya seni, iya kan? Pasti di sana kayak udah tertata rapi aja nggak sih? Kan gue pernah ke cafe barnya di Thailand, satu kali mahal banget, 100 baht. Ya nggak apa-apa. Karena semakin banyak orang yang datang kan berarti semakin banyak konsumen yang hadir kan. Jadi bisa suka-suka mereka mau pasang harga berapa. Makanya kalau mau pariwisata gitu, jalan-jalan gitu, mendingan backpackeran guys. Jangan backpackeran juga, jangan sembarang backpackeran kayak backpackeran juga jangan pelancong lah, kita bahasa Indonesianya pelancong juga, jangan sembarangan kayak sendiri berangkat gitu, enggak, jangan. Kalian cari dulu nih temen dari orang Thailand gitu kan, misalkan nih ya kenalan aja dulu gitu di Facebook apa di mana gitu, kenalan, nah baru kalian berangkat ke sana gitu, ditemenin gitu. Kayak gitulah. Bilangnya sama ladyboy, enggak lah ngapain, ngelus-ngelus dada, itu mah ngapain. Enggak sih, enggak segitunya juga sih bang, setahu aku ya. Setahu aku tuh si ladyboynya juga tahu diri ya. Maksudnya kalau misalkan emang dia nggak diperkenankan, dia juga nggak akan maksa, nggak akan segitunya biasanya. Tapi nggak tahu juga ya, 100 baht itu 100.000 ya. Wah aku nggak tahu. Dapat lulusan fee, wah bodo amat ya, kita nggak peduli dan nggak mau juga sih. Kayak kita lebih ngebahas fasilitas buat wisatanya aja di situ ya. Karena tuh hotel juga udah banyak, sudah tertata rapi banget lah gitu. Udahlah jangan ngebahas kayak gitu. Udahlah, kayaknya udah semakin malam juga ya teman-teman. Jadi sampai di sini saja dulu live streaming kita. Terima kasih sudah seru-seruan bareng. Next kita live streaming lagi besok. Sampai bertemu besok ya semuanya. Sorry kalau misalkan banyak salah atau salah omong atau salah perbuatan yang kita lakukan selama live streaming. Karena ini secara live, jadi kita pasti banyak melakukan kesalahan. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nemenin kita, sudah mabar bareng kita, sudah seru-seruan bareng. Dadah semuanya, salam kupluk.